Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki, kesehatan kepada rekan-rekan kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kehendak atau keperluan kita masing-masing. Lagi dengan Adik Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang perhotelan dan juga pariwisata. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Sabta Pesona Pariwisata. Apa saja Sabta Pesona Pariwisata? Sabta itu 7, pesona itu daya tarik. Jadi yuk kita saksikan video ini secara tuntas supaya tidak ketinggalan 7 Sabta Pesona tadi. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adik Kasmuri, kita like, subscribe juga share, sehingga dengan penuh harapan channel Adik Kasmuri bisa berkembang. Tanpa kalian semua, channel Adik Kasmuri atau channel siapa saja tidak bisa berkembang, karena kita itu perlu atau relationship. Yuk kita cek cara kita, semoga kesuksesan bisa terpenuhi. Ya, ini adalah Sabta Pesona dilambangkan dengan sinar matahari yang bersinar. Itu menunjukkan bahwa dengan cahaya matahari itu bisa membangkitkan emosional kita untuk melaksanakan atau sesuatu, terutama hal pariwisata atau menikmati alam yang sudah diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dirumuskan menjadi 7, yaitu aman, nomor 2 tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan. Nah, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Ketujuh itu menggunakan lambang-lambangnya. Jikalau hotel kelihatannya dilengkapi dengan security-nya, dengan suasana yang kelihatannya aman, itu tentu pengunjung juga akan senang datang ke sana. Begitu juga di daerah kita yang sebagai tujuan wisata atau bahkan tempat usaha kita. Kalau kiranya merasa aman, pembeli atau siapa saja yang memerlukan kita itu akan berkunjung. Tapi kalau tidak, itu juga nggak akan berkunjung. Yang kedua adalah tertib. Nah, saya lambangkan di sini adalah orang sedang antri. Nah, di mana-mana kalau budaya kita itu tertib, itu para wisatawan atau para pengunjung di daerah kita itu akan senang. Soalnya kalau semrawut itu membuat kita juga nggak nyaman, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Jadi yuk kita usahakan kita itu menjadi budaya tertib, sehingga para tamu-tamu kita dari luar negeri akan datang ke kita. Kemudian yang berikut lagi adalah bersih. Nah, bersih itu bisa mendatangkan rezeki, artinya orang-orang lain bisa datang ke kita. Contohnya saja adalah rekan kita, misalkan kayak Mbak Stianingsi, YouTuber juga, itu kan punya usaha itu di tempatnya, seperti misalkan kos-kosan atau kontrakan. Kalau tempatnya bersih, orang akan suka membeli produk kita. Lantas Mbak Atina misalkan dia punya usaha makanan, punya studio ya. Kalau tempatnya itu bersih, itu ya rekan-rekan kita akan datang untuk mencoba tempatnya, ya nikmat gitu. Kalau kotor kita juga sekali melihat dengan keadaan kotor, kita tidak jadi membeli produk kita. Nah, ini kita lambangkan dengan orang yang sedang berbersih kaca. Ini lambang saja, bukan terus harus begitu ya.
Yang berikutnya itu adalah sejuk. Jadi otomatis ya kita suka nanam pohon di rumah, terus di kantor, dan ini itu untuk membuat suasana kita itu sejuk. Jadi dengan kesejukan itu tamu-tamu kita ya itu akan betah, merasa nyaman karena merasa udaranya segar dan lain sebagainya. Jadi ayo kita budayakan untuk membuat rumah atau lingkungan itu menjadi sejuk adanya. Yang kelima adalah indah. Jika tempat kita itu dibuat suasana yang indah, dilambangkan dengan burung merak, karena burung merak itu sangat indah sekali. Nah, kita ciptakan keindahan itu untuk menarik para wisatawan atau rekan-rekan kita. Kalau kita ciptakan ruang kita itu indah, indah sehingga kita nyaman, tamu-tamu juga nyaman, betah, itu adalah harapan kita. Yang keenam adalah ramah tamah. Nah, kita di orang timur itu oleh orang barat sudah terkenal dengan adat ketimuran, yaitu adat yang ramah tamah. Nah, dengan keramah tamahan kita tadi itu bisa memancing motivasi para wisatawan itu untuk datang ke kita, khususnya itu daerah-daerah wisata atau tempat wisata. Nah, diimplementasikan di rumah juga bisa. Kalau kita punya usaha, usahakan itu adalah punya rasa keramah tamahan. Kalau penjaganya atau kita itu cemberut melulu, nah orang-orang atau pembeli-pembeli kita juga nggak bakalan jadi untuk belanja di tempat kita. Nah, yang terakhir adalah kenangan, di mana kenangan itu bisa membuat tamu-tamu kita itu kembali lagi ke kita lagi. Contohnya di video kemarin saya membahas tentang complimentary. Complimentary bisa berbentuk souvenir. Itu yang dimaksud adalah supaya tamu itu mempunyai kenangan ketika berkunjung ke tempat kita. Makanya kadang-kadang kita kalau dikunjungin orang itu memberikan hadiah, memberikan suatu supaya orang atau tamu kita itu punya kenangan ketika mengunjungi. Nah, itulah tadi Sabta Pesona Pariwisata, Sabta Ilu 7, pesona adalah daya tarik. Jadi Sabta Pesona itu bisa diimplementasikan atau dilaksanakan di dalam usaha kita juga, tidak hanya untuk suatu perusahaan yang besar. Nah, karena wisata atau tempat wisata itu di mana tempat itu bisa dijadikan tempat wisata. Studionya Mbak Atina itu bisa tempat wisata buat rekan-rekannya. Nah, kos-kosan atau usahanya Bustina Staningsi itu juga bisa tempat berkunjungnya, yang efeknya adalah untuk mensejahterakan lingkungan. Ya, ada jajanan, ada tentunya ada transportasi dan lain sebagainya. Tadi penjelasan saya tentang Sabta Pesona, sehingga harapan ini bisa menambah sedikit wawasan bagi kalian semua yang belum mengetahui. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next video.